Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Muka Dua. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami arahkan hati dan pikiran kami dalam kebenaran firman-Mu pada saat ini. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kekasih-kekasih Tuhan, muka dua adalah suatu istilah untuk menggambarkan orang munafik yang memiliki dua topeng wajah untuk membohongi dan mengelabui orang lain. Atau orang yang sedang memainkan sebuah peran yang berseberangan dengan karakter asli mereka dengan tujuan yang berbahaya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari muka dua adalah tidak jujur, tidak satu pendirian, dan bercabang pendirian. Sebenarnya orang yang bermuka dua ini memiliki tujuan untuk menutupi kekurangannya. Misalnya begini saudaraku, untuk menutupi kesedihan dan penderitaan yang sedang dialaminya, di hadapan orang lain dia selalu tampil ceria, senyum, dan tertawa-tawa agar orang lain melihat bahwa dia kelihatannya bahagia. Namun sesungguhnya hatinya sedang menderita. Demikian juga banyak pula pasangan suami istri yang di depan umum kelihatan mesra, harmonis dan bahagia, bahkan kelihatan sekali kalau mereka itu sedang bersuka cita. Namun pada kenyataannya mereka sedang menangis sebab ada keretakan dalam rumah tangganya dan juga beban-beban hidup yang menumpuk. Demikian juga halnya ada yang bergaya sok kaya karena gengsi, namun kehidupan aslinya sesungguhnya tidak sesuai dengan penampilannya. Ada pula yang sok merasa pandai, paling tahu dan paling berpengalaman, namun justru dari pembicaraannya kelihatan kalau dia itu orang bodoh. Kelihatan sekali kebodohannya karena diumbar sehingga membuat orang-orang tidak menyukainya. Saudaraku, Tuhan sangat membenci orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Tuhan hanya ingin kita yang adalah anak-anaknya ini selalu hidup dalam kejujuran, saudaraku. Amsal 14 ayat 2 mengatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Saudaraku, kejujuran seakan-akan menjadi barang yang mahal dan langka dalam dunia pada saat ini. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan demikian, jujur ajur. Artinya ketika kita mempertahankan kejujuran maka kita akan hancur. Benarkah demikian? Mungkin bagi sebagian orang pendapat ini ada benarnya. Tetapi bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, ungkapan jujur ajur tidak berlaku. Justru dengan berani jujur, maka kita akan beroleh berkat. Ungkapannya berubah menjadi jujur makmur. Ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Hanya orang yang tulus, jujur, dan suka dengan kedamaian yang akan memiliki masa depan, saudaraku. Jika saudara memiliki keinginan untuk senantiasa memperoleh masa depan yang baik, hendaklah mulai dari sekarang tidak ada cara yang lain selain membuang topeng kemunafikan dan hiduplah secara tulus, jujur, dan suka akan perdamaian. Maka berkat Tuhan akan melimpah atas kehidupan kita. Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami arahkan hidup kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa berjalan seturut dengan firman-Mu dan senantiasa hidup dalam kejujuran untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.